Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar tentang bahasa Indonesia dan IPA. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama, membuat peta konsep untuk menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak. Kemudian, menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan dari media cetak secara tertulis dengan mengidentifikasikan hal-hal penting berdasarkan isi bacaan. Kemudian yang ketiga, itu adalah menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak dengan menemukan pokok pikiran. Kemudian, membuat daftar informasi penting dari setiap paragraf bacaan untuk menyajikan ringkasan teks penjelasan. Dan yang terakhir itu adalah cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bu Putri akan sedikit mengajukan pertanyaan. Apakah kalian tahu media cetak? Nah, media cetak itu ya seperti koran, majalah, surat kabar tuh sama ya kayak koran, kemudian buku, tabloid. Nah, itu adalah media cetak. Ya. Nah, sekarang kalian tentu sudah tidak asing dengan koran. Nah, koran itu kan termasuk pada media cetak. Nah, kira-kira tahukah kalian informasi yang dapat disajikan dalam media tersebut? Apakah kalian sering membaca koran? Nah, baiklah, kita lanjut ke pembahasan tentang membuat peta konsep untuk menjelaskan isi teks penjelasan pada media cetak. Membuat peta konsep untuk menjelaskan isi teks penjelasan media cetak. Peta konsep adalah alat yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi. Peta konsep dapat diterapkan untuk menyelidiki apa yang telah diketahui siswa, mempelajari cara belajar mengungkapkan konsepsi salah dan alat evaluasi. Nah, pada pelajaran ini tentang membuat konsep, peta konsep itu sudah kita pelajari pada tema sebelumnya. Jadi jika kalian lupa, silakan kalian buka buku lagi agar bisa mereview pelajaran sebelumnya. Oke, kita lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Media cetak itu adalah media komunikasi yang sifatnya tertulis atau cetak dan sangat populer di kalangan masyarakat. Itu contohnya seperti buku, surat kabar, tabloid, dan majalah. Kemudian itu ada media elektronik. Nah, media elektronik ini adalah jenis media komunikasi yang menggunakan alat elektronik. Contohnya seperti radio dan televisi. Dalam menginformasikan suatu peristiwa atau kejadian secara serentak kepada halayak. Nah, jadi media itu ada dua ya. Ada media cetak dan media elektronik. Oke, kita lanjut untuk menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan dari media cetak secara tertulis dengan mengidentifikasi hal-hal penting berdasarkan isi bacaan. Nah, untuk membuat kesimpulan itu juga sudah pernah kita bahas di tema-tema sebelumnya. Di sini sedikit mereview, itu tentang cara menyimpulkan teks. Nah, kita tahu simpulan itu adalah suatu ikhtisar atau pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum. Jadi itu sama seperti kalian membaca sebuah cerita yang sangat panjang, misalkan terdiri dari 3 paragraf. Nah, kemudian dari cerita itu akan kalian ceritakan kembali. Nah, biasanya yang kalian ceritakan itu adalah inti dari
ceritanya. Nah, itu bisa kita sebutkan sebagai simpulan. Jadi, misalkan cerita itu terdiri dari 3 paragraf. Nah, kira-kira apa yang dibicarakan di sana atau apa yang dapat kita simpulkan dari bacaan yang sudah kita baca. Nah, di sini ada beberapa cara dalam menyimpulkan teks. Yang pertama itu adalah membaca teks hingga memahami keseluruhan isi teks, kemudian menentukan kalimat utama dan menyusun kalimat inti dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Nah, kemudian selain menyimpulkan teks, di sini kita juga mengidentifikasi hal-hal penting berdasarkan teks. Itu yang pertama adalah membaca teks dari awal sampai akhir secara seksama. Jadi, dalam suatu teks, sebelum kita mengidentifikasi itu, kita membaca dulu teks yang akan kita identifikasi dari awal sampai akhir. Itu fungsinya agar kita paham apa yang sedang kita baca. Kemudian, kita menulis hal-hal penting dari setiap paragraf, dari awal sampai akhir. Jadi, kita catatlah apa saja yang penting dari teks yang sudah kita baca. Biasanya hal-hal penting itu terdapat pada kalimat utama. Nah, kalian juga sudah belajar kalimat utama itu terdapat di awal paragraf, di akhir paragraf, dan bisa di awal dan di akhir paragraf. Kemudian yang terakhir itu memahami makna tersirat dalam teks sehingga mampu menjawab pertanyaan dan menyimpulkan bacaan. Nah, jadi terkadang dalam suatu bacaan itu tidak selalu tertulis makna dari setiap teksnya, tapi terkadang juga bisa tersirat. Tersirat itu maksudnya tidak tertuliskan dalam paragraf itu. Ya, semoga kalian bisa memahami karena ini sedikit mereview dari pelajaran yang sudah kita pelajari pada tema sebelumnya. Kita lanjut. Nah, ini adalah pembahasan kita yang ketiga, yaitu menjelaskan isi teks penjelasan dalam media cetak dengan menggunakan pokok pikiran. Kalian tentu masih ingat ya pokok pikiran? Ya, pokok pikiran itu sama dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Ya, biasanya terdapat pada kalimat utama. Nah, di sini yang kita bahas itu tentang teks eksplanasi atau teks pensar. Itu adalah teks yang berisikan proses mengapa dan bagaimana kejadian, alam, sosial, ilmu pengetahuan maupun budaya dapat terjadi. Jadi, pada teks eksplanasi ini itu menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi, baik alam, sosial, ilmu pengetahuan maupun budaya. Kemudian, suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Tentu ya, suatu kejadian itu pasti ada sebab mengapa mereka terjadi dan akibat bagaimana mereka terjadi. Dan tentu memiliki proses dari terjadinya suatu kejadian. Kemudian, suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk kita amati dan rasakan, tetapi untuk kita pelajari. Oh iya, tentu saja. Apa yang sudah pernah kita terjadi atau kejadian yang sudah terjadi atau yang belum terjadi atau yang akan terjadi, itu bukan hanya kita lihat, tetapi kita pelajari. Agar jika itu adalah suatu kejadian yang salah, nah dapat kita pelajari. Sehingga jika itu terjadi pada diri kita, dapat kita antisipasi dengan baik. Kita dapat mempelajari kejadian tersebut, misal dari segi mengapa dan bagaimana kejadian bisa terjadi. Teks eksplanasi itu tujuannya untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar memahami atau mengerti suatu fenomena yang terjadi. Oke, nah di sini ada gagasan utama atau yang kita tahu sebagai gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Gagasan utama merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf.
Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama. Nah, kita tahu kalimat utama itu terletak di awal, di akhir, dan bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Agar lebih jelas, kalian coba ingat-ingat lagi pelajaran sebelumnya yang sudah Bu Putri jelaskan pada tema-tema sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Itu adalah membuat daftar informasi penting dari setiap paragraf bacaan untuk menyajikan ringkasan teks penjelasan. Meringkas dapat dilakukan dengan cara menemukan pokok pikiran dan informasi penting dalam sebuah bacaan. Informasi penting dapat diperoleh melalui kata-kata kunci. Nah, kalian masih ingat kan kata-kata kunci itu apa? Kata kunci adalah kata-kata yang paling sering muncul pada suatu bacaan. Nah, di sini informasi penting itu dapat kita peroleh melalui kata kunci yang dapat ditemukan pada teks bacaan. Teks eksplanasi dapat disajikan secara ringkas, mempelajari kembali materi, cara membuat ringkasan pada tema sebelumnya. Dengan meringkas, kita mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya dalam gagasan-gagasan yang diatur, dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang. Nah, jadi sama seperti gagasan dalam suatu paragraf, itu kan disusun mulai dari kalimat umum ke kalimat khusus, atau kalimat khusus ke kalimat umum. Nah, jadi dengan kalian meringkas, kalian bisa tahu bagaimana seseorang itu menyusun pikirannya dalam suatu cerita. Nah, kemudian melalui ringkasan pula kita dapat menemukan pokok pikiran dan tujuan penulis. Nah, dari penjelasan singkat yang sudah Bu Putri paparkan sebelumnya, semoga kalian bisa memahami dan mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas pada tema-tema sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke penugasan. Nah, di sini ada 3 soal. Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, kalian bisa melihat pembahasan tadi itu tentang teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Kemudian, apa yang dimaksud dengan media cetak? Nah, media cetak itu silakan kalian jelaskan. Kemudian yang terakhir, kalian bisa menuliskan langkah-langkah menyimpulkan teks eksplanasi. Nah, ini adalah tugas pada kegiatan yang pertama. Silakan kalian tuliskan di buku tema kalian, ya, di buku tulis tema kalian. Kemudian kalian foto dan kumpulkan pada guru kalian di Telegram. Setelah kalian menyelesaikan tugas pada kegiatan pertama, kita masuk ke kegiatan kedua. Pembahasan kita itu adalah cara perpindahan kalor, ya, cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada subtema 1, kalian telah mempelajari tentang sumber energi panas, konsep perpindahan kalor, dan pengaruh suhu terhadap benda. Nah, di sini ada 3 jenis perpindahan kalor atau 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang pertama itu adalah konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perubahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, di sini maksudnya ya, perpindahan kalor pada konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Nah, di sini ada contoh knalpot. Ya, di sini ada knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Ya. Kemudian tutup panci itu menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air.
Kemudian ada mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena terkena panas. Kemudian selain itu juga ketika kalian mencelupkan sendok logam ke dalam air panas, lama-lama gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Coba kalian rasakan, coba kalian praktekkan. Kalian meletakkan segelas air, kemudian kalian air panas, kemudian kalian celupkan sendok logam. Nah, lama-kelamaan sendok logam itu nanti akan terasa panas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari konduksi. Kemudian ada juga tangan memegang cangkir berisi air hangat. Nah, lama-lama tangan kita akan merasakan panas. Nah, itu adalah beberapa contoh dari konduksi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa konduksi itu adalah perpindahan panas atau kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Oke. Kemudian kita lanjut ke konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Nah, jadi konveksi itu perpindahan kalor melalui zat perantara. Nah, tapi zat perantaranya juga ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Jadi konveksi itu terjadi pada zat cair dan gas atau udara atau angin. Contohnya itu terjadi angin darat dan angin laut. Kemudian gerakan balon udara, lalu gerakan naik turunnya air yang dipanaskan, lalu asap pabrik yang membumbung tinggi. Nah, di sini di mana letak zatnya yang berpindah? Jadi seperti ini. Nah, ini balon udara ini ya, yang bisa membuatnya terbang itu adalah api gas yang ada di sini. Kemudian nah, di sini kan ada api. Nah, itu yang bisa membuat balon terbangnya melambung ke atas. Ya, kemudian di sini air panasnya, kan air ini awalnya itu dingin, ya. Awalnya air itu dingin, kemudian dia dikasih kalor atau dipanaskan. Lalu lama-kelamaan air ini akan panas, yang bermula dari yang di bawah ini panas. Kemudian airnya mendidih, setelah itu air mendidih, lama-lama yang di atas juga ikut panas. Nah, jadi itulah sedikit contoh dari konveksi. Semoga kalian bisa memahami. Kemudian yang terakhir itu adalah radiasi. Nah, radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Contohnya panas matahari, ya, panas matahari ke bumi meski melalui ruang hampa. Kemudian tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Lalu pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, kalian pernah ngerasa nggak ya? Ketika di siang hari, kalian akan merasa kepanasan karena adanya pancaran sinar matahari. Kemudian, ketika kalian mendekati sumber kalor atau api ya, karena api itu merupakan salah satu sumber panas, jika kalian mendekati sumber panas, pasti kalian merasakan panas. Kemudian, pakaian yang akan kering jika dijemur di bawah terik matahari. Nah, ini adalah contoh dari radiasi. Semoga kalian bisa memahami tentang cara perpindahan kalor yang terjadi di kehidupan sehari-hari, mulai dari konduksi, konveksi, dan radiasi.
Nah, baiklah. Kita lanjut ke tugas kegiatan kedua. Ini hanya terdiri dari 2 soal, tapi silakan kalian jelaskan sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya atau berdasarkan pengalaman pribadi kalian sehari-hari. Itu yang pertama, mengapa kita tidak dianjurkan menggunakan baju berwarna gelap pada siang hari? Ini sama seperti pada siang hari ya, pada terik, pada saat matahari terik, itu kita tidak dianjurkan menggunakan baju berwarna gelap. Mengapa? Silakan kalian jelaskan apa aja alasannya. Kemudian ini juga bisa kalian praktekkan ya. Kalian ambil es batu, kemudian kalian masukkan ke dalam gelas berisi air panas. Kemudian apa yang akan terjadi? Kemudian kalian tuliskan cara perpindahan panas apakah yang terjadi. Nah, selesai dari kegiatan 2 ini berarti selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi-materi yang sudah Bu Putri jelaskan hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau di grup Telegram agar dapat kita bahas sama-sama. Nah, demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.